Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Dita ya. Hari ini kita akan belajar soal Olimpiade Matematika, yaitu eh, soal Hong Kong International Mathematical Olympiad HKIMO ya. Kita akan belajar tentang soal HKIMO untuk secondary one atau kelas 7 SMP ya. Nah, hari ini kita selain belajar matematika, kita juga akan share pengalaman tahun kemarin kami tahun 2019 juga eh, sampai ke Hong Kong, kita juara 2 dapat medali emas, perak dan beberapa perunggu. Jadi bagaimana sih rahasianya untuk bisa jadi juara Olimpiade? Salah satunya adalah dengan latihan soal-soal ya. Hari ini kita latihan untuk kelas 7. Besok mungkin upload soal kelas yang lain ya. Sambil membahas soalnya yang head round ya, yang bukan final round, yang head round tahun 2019, kita nanti juga akan share bagaimana sih lomba suasana di Hong Kong, meriahnya di Hong Kong. Oke, kita mulai saja ya. Oke, bentar. Oke, kita mulai. Hong Kong International Mathematical Olympiad Head Round 2019 ya, Hong Kong. Ini secondary one ya. Ya, jadi enaknya soal HKIMO itu adalah sistemnya bilingual. Walaupun murid kita kemarin yang di sana itu karena apa namanya di sana malah dapat nggak ada yang bahasa Indonesia, ada Inggris sama Bulgaria pada waktu. Jadi murid kami, tapi walaupun itu tetap bisa karena soalnya bahasa Inggris juga nggak terlalu susah. Bahasa Inggrisnya masih sederhana. Tetapi kemarin apa namanya anak-anak SMP salah ngambil soal, jadi dapatnya soalnya full bahasa Inggris sama negara lain, tapi enggak apa-apa. Kita di sini akan belajar yang ini soalnya enaknya adalah soal HKIMO, Timo yang kita ikuti di Thailand itu yang kita dapat emas juga di Bangkok, itu soalnya adalah bilingual ya. Oke. Seperti apa sih soal-soalnya? Kita cek ya. Oke, seperti ini perhatikan ya. Soalnya biasanya bilingualnya kayak gini. Ini menjaganya anak-anak yang beberapa yang susah bahasa Indonesia. Walaupun orang Indonesia kadang ada anak yang lebih suka yang kelas bilingual itu dari kecil itu lebih suka yang bahasa Inggris. Kalau ini yang Indonesia ya, kita bahas pakai Indonesianya aja ya. Oke, perhatikan, diketahui AB ada dua angka bukan nol ya, dan bilangan yang dibentuk dua angka itu mempunyai, lihat, BA adalah bilangan prima lebih besar dari 30. Banyak kan bilangan lebih besar dari 31, 37 ya dan seterusnya. Lah, AB kalau itu tadi BA, ini misalkan ini BA ya, AB hanya mempunyai satu faktor prima. Ya, jadi dia jelas bilangan prima kan. Kalau gitu ya udah carilah bilangan dua angka BA. Berarti kita cari yang BA. Ya udah yang ini jawabannya lihat ini, kalau ini 31 kita balik menjadi 13. Selesai. Ya. Jawabannya adalah ya udah BA-nya 31. Tapi sebenarnya saya juga masih bingung, ini soalnya adalah rancu ya. Karena apa? Karena di sini ketika kita pilih 37 itu adalah ketika dibalik 73 ini juga bilangan apa namanya bilangan prima. Jadi jawabannya mungkin dong 31, 37, 73 nggak masalah kan. Tapi saya di sini saya hanya mengambil satu aja yang lebih besar dari 30, yang paling kecil yaitu 31. Ya kan? Atau mungkin di sini juga bahasa Inggrisnya juga sama ya, nggak ada yang terkecil atau terbesar, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Oke, gampang. Oke, Alis berjalan dari barat 60 km. Wah, kalau ini nggak hafal harus hafal dulu ya. Kita buat arah mata angin dulu. Kita pelan-pelan aja, santai ya. Oh ya, sebelah samping ini ada fotonya ya. Foto kami ketika dapat medali di Hong Kong. Senang banget rasanya ya. Eh, Biasakan dari kecil itu kita hafal arah mata angin. Yang atas itu biasanya utara. Kalau saya ngajarkan biasanya dengan nyanyi. Ya, lihat nih. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Enak kan? Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Kita gambarkan Alis berjalan ke barat 60 km ya. 60 barat mana? Barat sebelah dari sini berarti Alis ya. Berjalan ke barat 60 km. Kemudian ke utara 25 km. Ya. Pertanyaannya, berapa jauh dia dari posisi aslinya dari sini ke sini? Oh, alah, ini membentuk apa namanya ini? Bentuk namanya garis segitiga siku ya 60 km
terus ini adalah 25 km, ini sebenarnya soal sederhana. Kita pakai namanya triple Pythagoras. Biasanya anak Olimpiade wajib menghafalkan macam-macam triple Pythagoras. Ini kalau disederhanakan, ini 5 ya. 5 ini bagi 5 itu 12. Jadi kalau ada 5, 12 berarti ini mesti kelipatan dari 5, 12, 13. Berarti siapanya ini kan kali 5 semua. Berarti tinggal 13 kali 5, 65 km. Sederhana sekali ya. Apa namanya? Pak, pakai Pythagoras saja. Nggak usah, kita lebih cara cepat aja ya. Mudah. Oke. Berapa kali jarum jam menit membentukkan sudut siku-siku dalam satu hari? Oke ya, ini sebenarnya soal ini adalah soal yang menghabiskan waktu. Kalau anak-anak biasanya saya suruh hafalin. Soal yang 90 menit itu berapa, 90 derajat berapa, 180 derajat berapa. Misalkan lupa, ya terpaksa mereka harus nulis lagi. 00.00 kan ini mulainya. Berarti kan dia tidak membentuk garis siku-siku. Intinya adalah setiap 1 jam itu menghasilkan 2. Ya, 2 kali membentuk sudut 90 derajat. Tetapi khusus yang 3, yang 2 sampai 4, pukul 2.00 sampai 4, itu hanya menghasilkan apa namanya? Yang ini ya, menghasilkan 3 kali saja. Jadi dia 2 jam tetapi 3 kali. Sama yang 8.00 kan dia melewati jam 3 kan sudah membentuk sudut siku-siku itu. Ya, terus jam 9 kan, pukul 9 kan juga membentuk sudut siku-siku ya. Ini ada 3 kali, ini juga 3 kali. Jadi nanti jumlahnya nanti adalah 3 kali 3 kali, ini berapa nih? Ini 6 ya. Dan setiap jamnya adalah 2. Duanya totalnya kan ada 12 jam. 12 jam dikurangi 6 berapa? 6. Oke. Berarti ini 6 kalikan 2 jam. Berarti berapa? 6 kalikan 2 jam itu sama dengan adalah 12 kali ya, yang ini dijumlahkan nanti dan totalnya adalah berapa itu? 6 kali. Oh, kok bukan 6 kan pukul 12 jam. Ya, mohon maaf ya. 12 jam dikurangi 6 kan kita pakainya adalah setiap jamnya 2 kali, 12 kurangi yang ini jam 2 sampai jam 3, 2 jam ya. Dikurangi 4 ya, mohon maaf. Ini kok nggak bisa. Ya, ini bisa. Ini adalah lihat 12 dikurangi yang ini kan 2 ini kurangi 4 jam itu sama dengan 8 jam. Lah 8 jam itu semuanya 2 kali. 8 kali 2 itu sama dengan nanti adalah 16 kali. Jadi total dalam 12 jam itu adalah 22 kali. Ini adalah 12 jam. Padahal pertanyaannya adalah dalam satu hari. Satu hari itu di sini 24 jam. Jadi kalau 24 jam, ya sama dengan 44 kali. Selesai. Ya, sederhana sekali. Lanjut ya. Jadi kemarin itu kita di Hong Kong itu kalau lomba seperti itu jangan lupa jalan-jalannya ya. Jalan-jalan kita naik apa namanya bis, travel, kita naik pesawat, kita naik apa namanya itu biasanya itu ya apa namanya kapal pesiar ya, kita biasanya beberapa. Jadi lombanya itu sebenarnya cukup 1 hari ya, 1 hari lomba, terus di akhir nanti ada awarding ceremony, terus terakhir nanti closing ceremony. Ya, closing ceremony tentu seru sekali kegiatannya ya. Lomba lomba itu kira wajib mengikutinya. Oke, kita lanjutkan soalnya. Alice menabung dalam hari pertama itu adalah $1. Ini hari pertama $1. Oh, ini belum dirubah ke sini. Hari pertama $1. Dolar itu nulisnya gini. Terus hari kedua adalah $3. Hari ketiga adalah $5. Hari keempat ya tentu $7 ya. Ini kelipatan dia di bilangan odd number atau bilangan ganjil. Kan? Ya, ini ada rumusnya sendiri. Trik cepat saya kayak saya tuliskan warna biru. Trik cepat. Kalau ada bilangan ganjil 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 itu sampai dengan kalau bilangan ganjil kan namanya 2n-1. Ini langsung aja sama dengan n kuadrat gitu aja. Enak sekali, mudah sekali. Jadi ini nanti n itu apa toh? N itu bilangannya di sini loh. Ini kan bilangan pertama, ini bilangan kedua, bilangan ketiga. Ini bilangan ke-n. Bilangan ganjil ke n itu 2n min 1. Jadi rumusnya cukup n kuadrat. Saya di sini langsung aja menggunakan trik cepat aja biar mudah. Lah, dia sampai tabungannya merupakan kelipatannya 60. Lah, 60 faktor dari 60. 60 itu kan
faktorisasi primanya gini, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti mau nggak mau, N-nya ini adalah ada 5 kali 3 kali 2. Berarti N-nya adalah berapa itu? 30. Oke. N-nya 30. Lah, kenapa 30 kuadrat itu kelipatan dari 60? Lah, pertanyaannya sederhana. Berapa lama dia menabung? Ya udah, N itu. Berarti dia menabung, lama menabung adalah sama dengan adalah 30 hari selesai ya. Sederhana sekali. Oh iya, triknya adalah soal-soal HKIMO. Timo itu ada soalnya adalah isian singkat. Jadi nggak masalah kita nggak caranya ini untel-untelan nggak masalah. Kita hanya ke jadi nggak diperhatikan caranya. Yang penting jawaban final answer-nya betul. Oke, gitu aja ya. Nah ini terdapat 10 kaos kaki merah, 6 kaos kaki putih, 22 kaos kaki biru dalam sebuah kotak. Nah soal kayak gini namanya Pigeon-Hall teorema. Ya. Kalau saya sih sukanya apes-apesan orang Jawa ya. Apes itu ketidakberuntungan. Ya namanya ketidakberuntungan. Jadi namanya teorema apes-apesan. Contohnya gini, jika kamu mengambil 2 pasang kaos kaki dengan warna berbeda, setidaknya kamu berapa kaos kaki yang harus diambil? Ini apes, kita apes. Kita mau ngambil 2 pasang yang berbeda. Berarti kita apes. Kalau apes kan yang paling banyak mana? 20. Kita malah ngambil biru. Berarti kita ngambil biru 22 kaos kaki. Dan ini belum mendapat 2 pasang kaos kaki dengan warna berbeda. Berarti perlu tambah berapa lagi? Perlu tambah 2. Sehingga 2 ini selain biru kita melihat 2 pasang kaos kaki yang berbeda. Oke? Pertanyaannya juga gitu. Ini 2 pasang kaos kaki yang kaos kaki dengan warna berbeda itu apakah sepasang itu warna atau berbeda warna? Kalau saya dari logika kalau pakai kaos kaki itu kan ya apa namanya itu masa kita pakai kaos kaki itu beda warna ya kalau berbeda warna ya 2 biru atau 2 yang lainnya berarti kalau kita ngambil 2 bisa aja kan dapat 1 putih 1 merah berarti kita perlu nambah 1 lagi dong. Nah ini udah bisa dapat 2 pasang dengan warna yang berbeda. Secara logika kaos kaki kalau kita pakai ya nggak mungkin kan kanan putih kiri merah maka kita ambil kalau dua-dua ini kan pasti dapat sepasang biru. Lah kalau kita ngambil 2 lagi biasanya kan merah dapat sama putih. Berarti kalau tadi sudah selesai berarti jawabannya adalah 20 berapa ini? 5. Oke. Selesai. Ini kita logika aja. Misalnya pembuat soalnya berbeda, ya mungkin juga kan ada beberapa pendapat yang lain. Gitu ya. Oh ya ini adalah foto saya ketika di tamannya Hong Kong. Walaupun Hong Kong itu adalah negara yang dia tidak punya tanah. Loh kok bisa? Iya, hampir semua tanahnya itu reklamasi, itu seru. Kalau kita ke Hong Kong itu kita lewat ke kota-kota aja, lewatnya tunnel. Tunnel itu adalah terowongan di bawah laut. Wih, kita bisa cerita naik bis kita lewat terowongan di bawah laut gitu. Atau lewat jembatan Tarpul itu ada jembatan penyeberangan yang lewati laut. Loh kayak Suramadu itu bedanya kalau di Indonesia itu anginnya di Hong Kong anginnya agak stabil jadi tenang. Ya di sana ini salah satu utamanya di sana juga udaranya dingin termasuk di puncak itu ya. Itu udaranya dingin saya suka sekali itu ya menikmati keindahan Hong Kong ya. Walaupun biayanya itu mahal tapi tidak apa-apa ya kita cek sekali-kali ya. Oke, kita cek soal berikutnya. Carilah nilai X, ya itu tinggal caranya mudah sekali. 81 plus 10X, ya nanti dikurangi 6X. Lah hati-hati, kalau ngurang ini, mohon maaf X-nya. Ini min-min, negatif-negatif jadi positif. Plus 15 sama dengan 0. Gampang sekali, ini kurang ini 4X, ditambah 81 tambah 15 adalah 96 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan negatif 96. Berarti X sama dengan negatif 9 dibagi 4 sama negatif 24. Selesai. Mudah sekali. Ya, oke. Lanjut. Ya, ini soal lagi. Jika X dan Y adalah bilangan positif, 3X adalah carilah nilai minimum. Nilai minimum itu dia ingat, dia bulat positif ya. Nilai minimumnya, hati-hati. 3X min 9Y sama dengan 27. Kalau kedua ruas kita bagi dengan 3, lebih sederhana. Maka X min 3Y sama dengan 9. Lihat, X min 3Y ada zero. Padahal dia bulat positif. Berarti kita misalkan Y-nya 1. Ya, Y-nya 1. Berarti ini kan harus
12. X-nya adalah 12. Ya, berarti pertanyaan adalah X min Y sama dengan 12 min 1. Sederhana. Jawabannya adalah 11. Selesai. Nah, kok soalnya mudah-mudah kayak gitu? Ya, belum tentu ya. Kadang ya tidak semua orang bisa cepat. Tapi karena latihan dan latihan itu bisa membuat speed kita menjadi lebih cepatnya. Tapi lebih baik juga teliti juga. Ini 6, berapa banyak bilangan bulat positif lagi ya. Ini bukan integral ya, harusnya dalam bahasa Inggris itu harusnya integer ya. Ya, bulat ya. Integer namanya harusnya positif integer ya. Di sini bulat positif untuk Z 662. Ini artinya beda ya. Integer dengan bulat positif itu beda. Tapi kita pakai yang bahasa Indonesia aja. Biasanya dewan jurinya juga udah tahu kok ya. Oh, ini Indonesia ini 7Z plus 18 ya lebih dari negatif 31. Jadi kalau gini ketiga ruas itu kita kurangi 18 dulu. Kenapa? Ininya bisa biar nanti tinggal Z. Ini dikurangi 18 sama dengan 4. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Ini 6 ya. Kurang dari ini 7Z ya, ini dikurangi 18 apa namanya? Oh ini ya, ini tadi dikurangi 18 habis ya, ini lagi dikurangi negatif 49. Wah, sudah hampir selesai ya. Terus ini tinggal dibagi dengan 7. Kita bagi dengan 7 sama dengan 3 bagi dengan 7 adalah 92 kurang dari Z. Ini 7Z bagi 7 kan Z. Sudah ketemu. Ini negatif 7. Hati-hati. Pertanyaannya karena bulat positif, jelas. Ini kan nggak kepakai. Berarti banyaknya adalah hati-hati. Ini tidak ada sama dengannya, berarti Z-nya ada berapa? Ada 91. Ya, hati-hati. Ketika, oh 90 ada salah. Dari 1 sampai 91. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Bandara Singapura buat kita translate ya. Bisa untuk makan ya. Kita biasanya di sini. Saya sudah beberapa kali foto di sini. Seru nih, Singapura Food Street ya. Ini ada di Bandara Changi Airport itu lumayan apa namanya itu bandaranya itu lumayan bagus ya kalau dengan di Indonesia. Sebenarnya Indonesia nggak kalah kok ya. Soekarno Hatta itu kalau yang di bandara internasional kita naik Skytrain itu di atasnya dari terminal A, B, C sampai dengan terminal bandara internasional itu kita naik aja gratis, itu fasilitas dari bandara ya. Ini sebenarnya Indonesia juga nggak kalah menarik lah. Tapi ya namanya Singapura itu dianggap paling maju ya mungkin menarik. Tapi nggak apa-apa, kita jalan-jalan sehari lah naik apa namanya MRT ya. Saya punya murid di sana berapa kali malah apa namanya belum main lagi ke sana. Ada beberapa murid yang kami latih itu juga dapat beasiswa full di Raffles School Singapura ya. Beasiswa full, uang sakunya banyak lagi ya. Oke, A kuadrat min B kuadrat sama dengan 128. Ya, diketahui bahwa A sama dengan 8 min B. Ini kita buat dulu. Ya, berarti pindah sini A plus B sama dengan 8. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Nah, ini bisa dieksplor. Ingat, A kuadrat min B kuadrat. Nanti di sini, dari persamaan satu ini, bisa berubah jadi gini. A plus B, oh ya maaf, ini A plus B dikali A min B itu sama dengan 128. Oke. Lah, A plus B sendiri kan yang benar 8. Kita ganti ini 8 aja. Berarti A min B sama dengan 128. Berarti A min B sama dengan dibagi adalah 16 ya. 16. Ya pertanyaan kan B min A. Ya ini tinggal digeser aja. Kalau ini geser pindah ke sini, pindah ruas ini negatif 16. Ini pindah sini jadi B min A. Sama kan? Berarti B min A sama dengan negatif 16. Selesai kan? Selesai. Sebenarnya bahas soalnya cepat ya. Yang lama ceritanya. Nggak apa-apa ya. Oke, lah ini saya jalan-jalan nih ceritanya. Saya jalan-jalan di kesibukan Hongkong. Biasanya kalau orang Hongkong itu hobinya jalan-jalan. Karena dekat ya, kemana-mana dekat. Dan jangan kaget, di sana mobil Avanza nggak ada. Ya, mobilnya itu Alphard, Lamborghini, ya, Limousine, ya itu ya. Kan mobil yang mahal-mahal yang supercar itu. Karena di sana pajak mobil di sana itu lebih mahal daripada mobil. Setahun itu adalah pajak mobil itu 140 juta. Maaf, bukan pajak mobil. Parkir yang mahal itu biaya parkirnya ya. Jadi di sana itu parkirnya hitungannya sangat mahal sekali.
Bahkan di rumah aja dia bayar pajak ya untuk parkir. Oke, selanjutnya nomor 10 ya. X kuadrat min 2X plus 63. Ya, ini sebenarnya nggak punya faktor. Ya, nggak bisa. Kita coba. Mungkin saya alternatif ya. Mungkin ini positifnya itu salah ketik mungkin ya. Saya nggak nyalakan panitianya atau mungkin yang saya salah bisa diingatkan. Ini adalah X kuadrat. Mungkin soalnya kayak ini. 2X min 63. Ya. Berarti ini sama dengan kalau difaktorkan sederhana kan. Ini X, dijumlahkan hasilnya ini dikalikan hasilnya nih. Berarti kita punya ini 9 kali 7. Karena banyak yang negatif, ini ya kasih negatif, ini yang positif. Berarti jawabannya gini dalam jawab. Sederhana sekali ya. Very, very easy. Bukan simple, bukan easy ya, simple. Oke, lanjut. Number theory. Nah, ini perlu sedikit teori ya, cara cepatnya kalau dihitung satu-satu ya susah. Perhatikan baik-baik ya. Kita pakai biru biar nggak bosen. 2023 kita cari faktorisasi primanya dulu. Ya, bagi 2. 1, nggak bisa bagi 2. Bagi berapa ini? Kita bagi, lupa saya bagi 7 coba. Kita bagi 7 adalah 2, ya 14 kan sisa 6. 3 itu bagi 7 adalah 8. Ya, 8, 5, 6, nanti sisa 6. Ini bagi 7 adalah 9. Oke. Nah, 289 itu berapa? 17 kali 17. Ini bagi 17 adalah 17. Nah, 17 bagi 17 adalah 1. Selesai. Jadi ini adalah 7 pangkat 1 kali 17 pangkat 2. Nah, pertanyaan adalah penjumlahan hasil faktor positif. Nah, ini ada rumusnya sendiri ya. Penjumlahan faktor positif adalah jumlahnya adalah faktor positif ya. Rumusnya kasih rumus atau enggak? Ya, rumusnya adalah kalau dia kayak gini, misalkan adalah suatu M, ini A pangkat 2 atau kali B pangkat 3 gitu. Ya, caranya cukup A-nya itu pangkat tertinggi kita jumlahkan sampai dengan pangkat 0 ya. Ya, B pangkat 3 tambah B pangkat 2 tambah B pangkat 1 tambah B pangkat 0. Cara cepatnya seperti itu ya. Maka ini akan sama dengan, perhatikan, 7 pangkat 1 tambah 7 pangkat 0. Ya. 17 pangkat 2 tambah 17 pangkat 1 tambah 17 pangkat 0. Ya. Sama dengan 7 tambah 1. Ini sama dengan 289 ditambah 17 ditambah 1. Pelan-pelan ya. Ini sama dengan 8 kali, ini belakangnya adalah 7, nyimpen 1, 8, 9, 10, 0, nyimpen 1, 3 ya. 307. Ya. Capek ya ternyata. Ini pukul berapa ini? Pukul 1 malam. 1 dini hari ya. Oke, nggak apa-apa. Habis ngajari buat video untuk sekolah, MI kita buat untuk umum ya. Oke, 8 kali 3 adalah 24, 8 kali 7 56. Sederhana. Udah selesai. Oke, lanjut. Dari 1 sampai 2019 berapa banyak bilangan bulat yang dapat dibagi 3 dan dapat dibagi 7? Berarti dan itu harus dapat dibagi 3 dan 7. Terus namun tidak dapat dibagi 6. Ya udah kita cari dulu KPK-nya. KPK yang dapat dibagi antara 3 dan 7 adalah 21. Oke. Terus KPK yang tidak dapat, KPK dari itu 3, 7, dan 6 adalah 42. Berarti kayak gini kita pakai floor, berapa banyak bilangannya dari itu kita pakai floor. Floor itu artinya bilangan bulat terbesar yang kurang dari. Ya, ini dibagi 21, dikurangi 2019 dibagi 42. Wah, oke. 2019 dibagi 21 berapa? Ayo. Itu mesti berapa? 9 ya. Kalau 21 kali 9 kan 9, 18. Ini adalah 9. Saya buat video ini belum ngitung ya. Jadi kalau, wah lama menghitungnya, ya udah apa-apa. Saya juga ini dadakan tadi punya ide, wah mau Kakaimu kita kita buatkan video gitu baru aja ya. 189, terus ini 0, ini adalah 29 lagi, berarti adalah ini 99. Dikurangi, ini bagi ini berapa ini? Ini kalau 5 itu nggak cukup, ya berarti ini 4. Ya, ini 4 kali 4 kita pakai urutan ini aja nggak apa-apa ya. 42 kalau kali 4, 8, 6,
Ini adalah 3, ini 9, ini 3, 9. Ini ya dibagi 42 lagi. Kira-kira 8 ya. Kalau 8 itu bisa kayak 8. Ini 16, 1, 3, 3. Bisa 4 lah. Kalau kita kurangi akan sama dengan apa namanya itu? Berapa itu? 1, 5, 51. Tadi saya ngomong itu kok enggak 51 ya kayaknya. Oke, kita cek lagi coba. 2019 dibagi 21 sama dengan adalah 9 ya. 9 kali 9 ini 18. Ini adalah 2. Oke. Ini adalah 1 di oh iya, bukan ya itu. Bentar. Kita geser sedikit. 1 dikurangi 2 ini 9, ini 1 ya. Ini 9. Mohon maaf ini tidak ya. Ini 6 ya. 96 mohon maaf. Oke. Ini 96 bukan 99. Maka ini 96 sumuk sekali ini. Sama dengan 48 jawabannya. Kita hidupkan dulu AC-nya. Ya AC-nya nggak harus hidupkan terus, nanti boros listrik. Nggak apa-apa ya. Lanjut. Nah ini adalah ketika di Bandara Hong Kong. Orang Hong Kong ini ternyata nggak bisa bahasa Inggris ya. Maksudnya bukan nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mereka terbatas. Kadang kita ngomong bahasa Inggris, mereka bingung. Ketika kita ngomong, makanya kita ngomongnya Jawa aja. Ngopo Mbak We? We mesti goleki aku gitu ya. Kita lesnya sambil belajarnya sambil bercanda, tapi tetap serius. Oke, lihat berapa angka satuan dari situ. Ya, perhatikan ini 2 pangkat 200 ditambah 3 pangkat 300, 4 pangkat 400. Perhatikan, karena semuanya ini pangkatnya bisa dibagi 4, kita boleh ngitung 2 pangkat 4, karena bagi 4 nggak bersisa ya. Tambah 3 pangkat 4, tambah 4 pangkat 4, karena nggak bersisa. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa itu? 4, 16, 6 ya si satuannya. Kita kan ngomong satuannya. 3 kali 9 ini 1, 4 kali 4, 16, 6 ya 6 lagi. Berarti jawabannya 13, berarti kita ambil 3-nya saja. Sederhana sekali. Oke, lanjut. Oke, next ya. Lihat. Oh, ini sederhana sekali ya. Diketahui X lebih dari 0. Ini caranya dari sini. Kuncinya di sini. X plus 1 per X itu sama dengan 4. Kita akan mau pangkat 3. Berarti ini harus kita pangkatkan 3. Berarti X plus 1 per X pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3. Jadi nanti tinggal X pangkat 3 plus 3X kuadrat seper X. Ini kali ya. Plus 3X 1 per X kuadrat plus ya 1 per X pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4, 64. Jika dan hanya jika, berarti itu X pangkat 3 plus 3-nya kita ini gabungkan, hasilnya ini adalah X plus seper X. Ini coret-coret ya. Ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 64-nya. Kita kan nyari ini. Berarti jika X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Ingat, ini kan X plus seper X itu 4. Berarti 3 kali 4 adalah 12. Sama dengan 64. Enggak cukup berarti ya. Ini jika, karena ini ada pecahannya, biasanya itu. X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3. Ini 12-nya pindah jadi 64 kurang 12 adalah 52. Selesai. Oke, lanjut. Nomor 15. Ya, sumun kali. Selisih antara dua bilangan kuadrat adalah 611. Berapakah bilangan kuadrat yang lebih besar dari keduanya? Oh gitu. Selisih kuadrat kayak rumus tadi ya. A kuadrat misalkan min B kuadrat sama dengan 611. Ya, ini rumusnya tinggal A plus B kali A min B. Ya, sama dengan 611. Lah, 611 itu sebenarnya berapa kali berapa toh? Ya, saya belum hitung ini. Kira-kira ini kalau 2, 3 nggak bisa, coba naik 7, 7, 5, 6 nggak bisa. Coba kalau 13 coba. Biasanya kita pakai apa namanya bilangan-bilangan prima. Kalau 13, kalau 5 kan 54, coba 4 itu 26, 52 ya. 52, ini 91, oh bisa ini 7. Ya, 7 kali ini ada 91.
Berarti ini adalah 13 kali 47. Karena ini plus kita pakai, ini 47 taruh sini. 47 ini 13. Berarti kita punya A plus B sama dengan 47. A min B sama dengan 13. Kalau kita kan nyari lebih besar, bilangan yang kuadrat yang lebih besar. Kita kan nyari A-nya aja, ya udah kita cari A-nya aja, kita tambahkan 2A sama dengan 45, 60. A sama dengan 30. Ingat pertanyaan ada bilangan kuadrat loh ya, jangan salah loh. A kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Berarti sama dengan 900. Selesai. Oke, lanjut ya. Next. Geometri. Sebuah kubus dengan panjang 8 potong. Oh, ini kubus. Kita gambar ke kubus. Gambar nggak ya? Perlu digambar nggak? Enggak, ya enggak apa-apa. Lebih cepat. Ya, tapi nggak mau kita bahas. Oh, gambarnya yang nganu apa? Ukurannya biar jelas kita tambah satu kotak. Kita buat. Oh, ininya apa namanya? Diganti ini dulu. Biar kotaknya jelas. Biar benar-benar 4 kotak itu. Ya, ini ukurannya dalam satu kotaknya kita buat adalah 4. Bagi anak-anak yang susah membayangkan, ya kita gambar aja, nggak apa-apa. Ya. Perhatikan, ini kubus besarnya. Lah, kita potong menjadi sisinya 2. Jadi ini dipotong, apa namanya, kita buat garis ini. Jadi kita potong ini loh. Ini dipotong menjadi ukurannya 2. Kalau 4 kali potong 2 kan ada 4 kubus nanti. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Ya, gambarnya ke bawah ketutup ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting paham. Oke. Ini dan seterusnya ya. Intinya ini, oh ini gini ya. Gambarnya nggak sama ya, namanya gambar ya. Ada itunya. Bentar. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, itu kalau saya lanjutkan sampai besok sebenarnya nggak perlu ya. Katanya cara cepat kok tidak gambar ini hanya untuk yang susah memvisualisasikan ya. Berarti pertama ini kan jadi 2 kali 2 kali 2. Ini sisinya jadi 4 kali 4 kali 4 kan. Berarti banyaknya kubus nanti adalah 4. Ini masih dalam bentuk gambar. Bentar saya tuliskan dulu yang hitam. Berarti luas area yang luas yang kecil dikurangi luas yang besar, kan pertambahannya. Nah, kecilnya itu banyaknya adalah 4 pangkat 3 dikali luas area setiap satu itu kan sama dengan 2 sisi kali sisi, rusuk kali 6. Dikurangi area yang besar adalah 8 kali 8 kali 6. Oke. 4 kali 4, 16, 64. 64 dikali berapa itu? 4 kali 5, 16. 2 kali 2, 4 ya. 4 kali 6. Berapa 4 kali 6? 24 ya tentunya. Dikurangi 8 kali 8, 64. 64 kali 6. Oke. Kita ngitungnya manual, nggak apa-apa. Saya nggak ikut apa namanya. Nah, 25, 8, 12. Ya, 6, 3, 1, 5, 1. Ya udah tulis 1, 5, 3, 6 dikurangi. Ini ngitungnya gini boleh 4 kali 4, 6 kali 4, 24, 2, 3, 8. Dikurangi aja. Ya udah kurangi manual ya boleh 1, 5, 3, 6 menghindari apa namanya itu ketidaktelitian. 2, ini 5, 4, ini 1, 1 ya. 1, 1, 5, 2. Oke, lanjut. Bentar. Ini. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 16. Sebuah kawat besi dibengkokkan jadi 2 lingkaran. Ya, jari-jarinya 14. Oke, kita buat gambar lingkaran, kita ambilkan di sini. Daripada saya membuat lingkaran penyok, ya nanti kamu, wah lingkarannya penyok, ya kita buatkan lingkaran yang benar. Nah, kita ambil lingkarannya 2, misalkan di sini ada 2 lingkaran di sini misalkan. Ya, nah di sini akan dibuat menjadi persegi 4 persegi panjang yang identik. Maka nilai luas maksimum karena dia persegi yang identik dan cari luas area maksimum, maka persegi panjangnya bentuknya adalah square. Square itu apa namanya? Ini apa? Persegi ya. Persegi bahasa Inggrisnya square. Ada 4. Oh, gambarnya kok beda ya? Enggak apa-apa. Ini harusnya lebih kecil ya. Yang
Oh, ini didelet aja biar nanti seakan-akan sama ya. Kan dia kelilingnya sama tuh. Oke, kita kopikan. Nah, bisa diambil. Nah, ini ada 4 dah. Dah ya. Lu kok banyak ini dihapus saja. Jadi ini 2 ini jadi ini. Jadi kita cari apa? Keliling. Keliling 2 kita bagi 4. Terus bagi 4 lagi ketemu rusuknya ya. Satu sisinya ya. Lihat ini, perhatikan. Kelilingnya adalah 2 kali salah satu kelilingnya adalah atau dibuat satu aja nanti dibagi 2 kan sama tuh. Ya udah kelilingnya 22/7, pi-nya kan 22/7 kali diameter. Ya, jari-jarinya kan 14 berarti kan diameternya 48. Coyet 4 berarti 88 itu satu ini buat 2 ya. 88 bagi 2 ini satunya adalah 44. Nah, satu sisinya 44 bagi 4 itu adalah 11. Berarti luasnya adalah 11 kali 11. Jawabannya 121. Selesai. Oke, lanjut. Ya, ini adalah pola. Tapi saya sedikit kritik, ini gambarnya kok ini 2, ini 1, ini harusnya ini 2 juga ya. Berarti polanya nanti, ini kan ada 1. Ini 1 tambah 4. Ini 1 lagi. Ini harusnya 1 tambah 4 tambah 4 yang lingkaran. Lah, lebih mudahnya dan seterusnya sampai dengan 28 lapisan, berarti satunya ada 28 ditambah nanti kan itu 44 terus. 4 kali 1 tambah 2 tambah yang ini loh, baris kedua, baris keempat dan seterusnya sampai dengan baris ke-14 karena 28 bagi 2 ya. 3 sampai dengan bla 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 14. Berarti 28 tambah 4 kali 14 kali 15 dibagi 2. Oke, coyet. Ya, berarti sama dengan di sini aja karena nggak cukup 28 ditambah 30 kali 14 atau 14 kali 30. Saya ambil yang mudah aja. 28 ditambah dikit kita naikkan adalah ini 0. Ini kalau untuk mindah agak susah. 12 1 ini 4. Berarti jawabannya adalah 4 8. Selesai. Oke. Ya, lanjut ya. Next, soal nomor 9. Sisi miring pada sebuah segitiga adalah 10. Carilah nilai maksimum luas segitiga itu. Agar maksimum bentuknya adalah dia segitiganya kan sisi miringnya ini. Kita akan buat right angle triangle ya. Ya, segitiga apa namanya siku-siku sama kaki ya. Isosceles right angle triangle ya. Ini sama ya. Kita buat kayak gitu. Jadi karena ini ya 10 kayak apa namanya belah ketupat itu, maka luas yang di sini itu sama dengan langsung aja setengah dari kali luas semuanya ini kan kayak diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 gitu ya. Ya. Selesai berarti jawabannya adalah 25. Finish. Maaf agak cepat ternyata, aduh badan saya capek sekali. Apa namanya? Tak kira Joe sudah ngantuk. Ini pukul berapa ini? Saya nggak bawa HP. Oh, HP-nya buat kamera itu. Next. Oke, sudut dalam interior pada segi banyak bersisi N 8 kali lebih besar daripada sudut luarnya. Jadi gini, apa itu sudut luar, sudut dalam ini misalkan ini ada bangun ya, katakanlah segi berapa ya, misalkan bla 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 kayak gini ya. Ya, namanya interior itu di dalam sini ya. Interior itu di dalam sini. Ini interior di dalam. Lah eksterior itu perpanjangannya ini. Ya. Jadi ceritanya itu ini misalkan ini A, ini 8A gitu loh. Padahal 8A plus A itu sama dengan 180 derajat. Jadi bukan eksterior, bukan semuanya, tapi cukup apa namanya garis dibuat garis lurus gitu ya. Berarti ini 9A sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya sama dengan 20 derajat. Berarti 8A itu sama dengan 8 kali 2. 8A sama dengan 8 kali 160 derajat. Oke, 160 derajat. Oh, soalnya kurang 6. Berarti segera selesai nih ya. 8A 160 berarti rumus salah satu sudut N beraturan rumusnya adalah ini. Diingat-ingat, saya buatkan biru aja biar nanti diingat-ingat. N-2 kali 180 derajat per N itu adalah sudut interiornya. Ya.
Berarti ini sama dengan yang sudah dikatakan adalah 160 derajat. Oke. Jika, tak taruh sini aja, nggak apa-apa, nanti ke bawah. Ini tak geser ke sini sedikit. Iya, biar kelihatan. Jika nanti ini kalikan silang, 180 derajat N min 360 derajat sama dengan derajatnya sudah boleh dicoret, nggak apa-apa lah. 160 derajat N. Pindah sini, 20N sama dengan derajatnya saya coret, itu 360. Berarti N-nya adalah 360 dibagi 20. Jawabannya adalah 18. Oke. Bisa ya? Oke, tinggal 5 nomor lagi. Lanjut. Kombinatorik. Oh, ini biar kelihatan lebih luas, kita kerjakan dari sini aja. Sebuah bilangan n angka yang paling kirinya adalah 3. Jadi ada 3 bilangan itu. Ini 3, katakanlah ini A, B, C, D, dan seterusnya. Jika angka paling kiri sekarang dipindah ke paling kanan, ya 3-nya dipindah sini, bilangan baru adalah 3 kali bilangan aslinya. Lebih besar ini nggak perlu ya. 3 times original one ya. Carilah nilai minimum dari N. Ya, sederhana. Lihat. Hati-hati. Ini walaupun banyak, tapi banyak beberapa anak yang kurang teliti. Jadi ini 3 ketika dikalikan. Jadi bilangan aslinya itu kan sama dengan ini. Bilangan yang terbentuk. Ini kalau ini kan 3 kali ini. Itu sama dengan ini nanti bla 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 belakangnya 3. Maka kita kerjakannya kayak gini aja. Kita kerjakan adalah dengan ini aja. Berarti kalau kita kalikan 3, ya, di sini kita akan kalikan 3. Nanti 3-nya pindah ke sini. Ini 3, ini bilangan yang baru 3. 3 berapa kali 3 hasilnya 3? Ya mesti 1. Ini bilangan apa? Ingat, kalau dia katakanlah gini bilangannya adalah misalkan ya 3ABC, nanti kan bilangannya jadi ABC3 ya. Berarti angka di sini harus sama dengan di sini. Ini 1 ini harus sama dengan di sini. Ya. Berapa kali 3 hasilnya 1? Tentu 7. 7 kali 3, 21 nyimpen 2. Di sini, karena ini 1, ini harus 7 juga. Ya, caranya berapa kali 3 hasilnya 5. Kenapa? Nanti tambah-tambahan 2. Berarti di sini 5. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. Ya, karena di sini 5, ya 5. Ya, tapi nyimpennya adalah 1. Berarti 4, berarti 8. Maksudnya 4 itu kan nanti belakangnya 4 tambah 1 kan 5. 8 kali 4 kan 24, tambah 1, 25. Ya, ini 8 juga. Karena 8 nyimpen 2, berarti ini adalah berapa kali 6. Yuk, berapa kali 3 itu 6, berarti ini 2. Karena 2 kali 3, 6, tambah 1, atau 3 kali 2, 6, tambah 1, 8. Pas ya, nggak nyimpen 0. Oke, di sini harus 8. Oh, di sini harus 2. Kan ini 2. Nah, berapa kali 3 hasilnya adalah 2. Berapa ya? Adalah 4. 4 kali 3, 12, nyimpen 1. Nah, 4-nya di sini. Nah, ini pas ini, lihat. Berapa kali 3 tambah 1 hasilnya 4? Ya, 3 sendiri. Nah, ini kan geser. Hati-hati. Kebanyakan anak langsung menjawab jawabannya adalah ini. Padahal pertanyaan kan berapa nilai minimum dari N? Kan bilangan N angka, N digit. Berarti jawabannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya adalah 7 digit. Ya, gitu. Jangan ditulis semuanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, tulis ya salah. Oke, lanjut. Tanggal 1 April adalah hari Senin. Oke, hari kita belajar hari. Hari diingat-ingat, hari itu ada kabisat, ada non kabisat. Kalau bukan kabisat itu 365, diingat-ingat. Kalau dia dibagi 7, kan polanya hari itu 7. Remindernya atau sisanya itu sama dengan adalah 1. Tapi kalau kabisat 366, hati-hati, dibagi 7 itu remindernya adalah 2. Berarti hari setiap tahun itu berubah 1 atau berubah 2. Kalau tahun ini Senin, Januari, Senin itu hari Senin, tahun depan mesti Selasa atau Rabu. Kecuali kalau dia kabisat Rabu kan gitu. Lihat, pertama ini 1 April, ya ini adalah Senin. Ya, 1 April. Nah, ini kan bukan kabisat tuh. Tapi 1 April berikutnya kan kabisat 2020 Februarinya kan tambah 1. Berarti ini langsung naik 2, Senin, Selasa, ini lalu Rabu. Ya. Terus Kamis itu nanti 2021 lah. Jumat, kan pertanyaannya Jumat sih. Jumat itu sama dengan 2020. Pertanyaan adalah
tahun berapa setelah tahun itu yang tercepat? Ya udah, jawabannya adalah 2020. Hari ini tahun ini ya. Oke, padahal soalnya tahun kemarin. Oke, next. Berapa banyak yang mungkin untuk meletakkan 10 bunga identik ke dalam 3 vas berbeda? Ini pakai apa namanya itu tuple ya, pakai star atau apa saya lupa namanya. Tapi caranya bisa lihat ini kan A plus B plus C, ini fase 1 katakanlah, ini fase 2, fase 3, ini C, itu harus sama dengan 10. Tapi karena minimal 1, dianggap kita kasih 1 dulu. Ini kita kasih 1, kita 1, gitu. Berarti nanti fase bunga A, B, C, itu jumlahnya tinggal 7. Ya. Maka pakai kombinatorik, ini adalah rumusnya biasanya N plus R-1, ya. R-1, oke. Nah, dari sini, ini kan 3 tuh, apa namanya R-nya. Ya, ini N-nya. Berarti nama rumusnya, jadi hasilnya adalah C 7 tambah 3 min 1, 3 min 1. Sama dengan C 9, 2. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial per 2 kali 7 faktorial. Coyet, ya, berarti jawabannya ini coba-coba 4, jawabannya adalah 36. Biasanya ada anak SD itu nggak percaya. Percaya Pak, buktikan ya. Bisa saya buktikan. Apa namanya, misalkan 10.00 apa 811 gitu. Tapi capek ya, kita nggak, hari ini kita tidak buktikan, kita cara cepat aja ya. 24. Ya, tinggal 2 soal. Gunakan angka ini untuk membentuk bilangan 6 angka. Angka ganjil tidak dapat berdampingan dengan angka ganjil lainnya. Tidak perlu gampang. Ya, ini ada 6, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita memilih yang tidak ada, harus ada apa namanya itu batasnya. Kita anggap batasnya X. Jadi dia bisa milih. Jadi ini bentuknya adalah kombinasi dari bukan 6 tapi 5. Kenapa? Ini dia ganjilnya itu, ini ganjil itu tidak boleh berdampingan. Nah, ini dipilih ganjilnya tempat adalah 5 di C5, 2. Oke. Nah, tetapi setelah diganjil itu kan ganjilnya boleh dibolak-balik. Berarti caranya setelah kita menghitung C52, nanti kita kalikan 2. Kenapa? Ganjilnya boleh dibolak-balik. Terus yang genap, tentu pakai filling slot. Kan ada 4 sisanya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 5 kali 4 bagi 2 adalah 10. Dikali 2, dikali 4 kali 3, 12. Kali 2 adalah 24. Berarti jawabannya adalah 480. Oke. Kita cek dulu 5 kali 4 benar. 10, 20. Ya, betul. Oke, lanjut. Soal terakhir. Iya, akhirnya. Wah, aduh, bisa tidur habis ini ya. Upload di YouTube, langsung tidur. Ya. Lihat, jika Alis pergi dari kota A ke kota B, ya, tiap langkah hanya bergerak satu atas atau ke kanan, berapa banyak rute yang ada? Oke, kita pakai cara SD aja. Rutenya ini satu, mesti pojok-pojokan ini ya kita main. 1, 1, 1, 1. Ya, ini 1, 1. Hati-hati. Walaupun soal ini mudah banget, sering keluar, tapi dibutuhkan ketelitian yang tinggi ya. 3, 4, 5. Kenapa? Kadang saya aja juga nggak teliti soalnya. Ini 1, ini kan nggak ada dapat yang lain dari sini. Ini 2, hati-hati. Ini 3. Lanjut. Ini nggak ada dari yang lain. Ini 1, ini adalah 3, ini adalah 6. Oke. Lanjut. 4 tambah 1 itu 5, 5 tambah 5, 10. Oke, 5 tambah angka 3 ya, ini 3 adalah 8, 8 tambah 10, 18. 18 tambah 6 adalah 24. Selesai, tinggal ditambah-tambahin aja. Jadi panahnya gini loh, ini atau ke atas. Jawabannya adalah 24. Kok sedikit, men? Saya cek sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, betul. 1, 2, 3, betul. Hati-hati, sering-seringlah ngecek jawaban sebelum dikumpulkan ya. Buat belajar bersama, termasuk kadang pembuat soal, bahkan OSN pun beberapa kali itu apa namanya salah ralat soal ya, termasuk agak minum. Jadi maklum namanya orang nggak teliti itu maklum, tapi sebisa-bisanya kita meminimalisir kesalahan. Oke, hari ini adalah selesai pelajarannya tentang HKIMO ya. Jangan lupa tetap belajar dan bermain. Belajar matematika itu adalah belajar yang menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar notifikasi setiap Pak Dita namanya itu buat video, kalian bisa nonton
bagian priority untuk mendapatkan video dari Pak Duta. Ya, subscribe itu gratis ya. Buat ini juga kalian subscribe saja, like itu gratis, cuk komen. Misalkan saya ada yang salah ya, mohon dimaafkan, di komen aja dilirik. Oh ini salah, klik ini sehingga kita bisa belajar bersama. Dan tetap harus bermain ya. Walaupun kita belajar rajin, itu juga harus bermain. Jangan belajar terus dari pagi sampai malam, jangan. Kadang main, contohnya saya lihat ini. Ini juga kadang main, ini main apa ini? Ya PS ya di komputer. Bisa nggak apa-apa, ada yang main hobinya misalkan berenang. Berenang itu olahraga bagus ya, hobi yang bagus itu olahraga. Apalagi hobi, poin intinya jalani semuanya itu dengan rutin, belajar rutin, main, kau jangan bermain terus. Tapi kalau belajar terus senang ya nggak masalah. Mungkin saya tuh senangnya belajar ya nggak apa-apa, belajar baca buku jangan lupa. Terus jangan lupa terakhir ingat di like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Ya terima kasih. Kita akhiri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.